Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya enggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku, tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada kalian semua, para fans sekalian, ada beberapa kabar yang masuk kepada kita, pada kami, yang kurang mengenakan, dan menurut kami semua di sini merasa perlu ada sedikit reaksi, dan ini bentuk reaksi kami karena kami sayang sesama bangsa dan sesama satu negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana ada beberapa, dan saya tidak perlu sebutkan, mungkin nanti juga akan kalian tahu sendiri bagaimana dan siapa itu orangnya, yang sayangnya dia adalah seorang tokoh yang ditokohkan dan juga disepuhkan, termasuk juga dihormati di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Namun sayangnya entah karena satu dan lain alasan, mungkin kita tetap husnudzon entah bagaimana tujuan beliau, seperti apa dan bagaimana, akan tetapi ucapan-ucapannya yang jujur saja kita sudah coba untuk repeat berkali-kali, kita coba untuk diulang berkali-kali, ada rasa bangga di dalamnya yang seyogyanya tidak dimiliki oleh seorang pendakwah, tidak seyogyanya dimiliki oleh seorang ulama yang ditokohkan, yang disepuhkan, termasuk juga mungkin dihormati bagi semua kalangan. Kami tidak akan memicu sebuah permusuhan, tidak. Kami hanya merasa sangat eman sekali dan perlu ada pengingat, terutama kepada diri kami sendiri yang sudah bersama dengan VEMS sekalian, bersama dengan teman-teman pendakwah juga sekalian yang lainnya. Walaupun kami bukan seorang pendakwah, akan tetapi kami merasa bahwa kami perlu membuat konten ini agar supaya bisa tahu kita semua bahwa kita tidak perlulah untuk menyinggung-nyinggung tentang ras, tidak perlu menyinggung-nyinggung tentang agama, tidak perlu juga menyinggung-nyinggung tentang etnik. Karena hal itu adalah bahasan-bahasan yang sensitif di negara kita, terutama negara plural seperti kita yang beragam sekali etniknya, beragam sekali bahasanya, beragam sekali agamanya, sehingga kita anggap itu tidak perlu. Sementara memang di dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali ayat-ayat di dalamnya yang mengajak kita untuk bersatu, mengajak kita untuk tidak membanding-bandingkan. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, mohon maaf, yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha khabirum basir, innallaha alimun khabir. Mohon maaf, saya ini karena terlalu shock sekali ya, karena saya juga baru mendengar berita ini, dan saya harap ini bisa tersampaikan yang menjadi kegelisahan kita sehingga tidak menjadi perpecahan di antara kita. Seyogyanya seorang yang dia menjadi seorang pendakwah terutama ya, mengetahui tentang hal ini, mengetahui tentang esensi daripada ayat ini. Ayat ini turun kepada Sayyidina Thabit bin Qais, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau ini sempat menyinggung salah satu sahabat lain dengan panggilan Ibnu Fulana, dengan panggilan wahai anak dari seorang ibu ini. Jadi yang dinasabkannya oleh dia itu kepada ibunya, seakan-akan dia mengejek karena dilihatnya entah karena apa, mungkin juga karena dari bentuk tubuh, fisik, atau mungkin juga karena nasab dan lain sebagainya ya. Kemudian oleh Rasulullah dipanggil,
manidzakir fulana, siapa yang nyebutkan fulanah tadi? Akhirnya Sayyidina Thabit mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Ini di dalam tafsir Baghawi ada disebutkan di situ. Undur fi wujuhil qaum. Oleh karena itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disuruh kamu lihat wajahnya mereka-mereka yang di depan kamu. Jadi di dalam majelis beliau itu. Kemudian dilihatlah oleh Sayyidina Thabit. Kemudian oleh Rasulullah ditanya, "Ma ra'aita ya Thabit?" Apa yang kau lihat wahai Thabit? Kemudian dia menjawab, "Ra'aitu abyad wa ahmar wa aswad." Saya melihat ada orang yang berkulit putih, ada orang yang berkulit merah, ada yang orang berkulit hitam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fa innaka la tafduluhum illa fid dini wat taqwa." Sesungguhnya dirimu itu tidak mengungguli mereka kecuali di dalam agama dan di dalam ketakwaan. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Yang perlu kita pahami juga, dan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Kita dalam konteks keindonesiaan, konteks kebangsaan, seyogyanya bagi kita untuk mengajarkan kedamaian, kerukunan, persatuan antar satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan ras, tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan etnik dan lain sebagainya. Nah, kalau di antara kita ada yang masih mau membuli etnik, terutama itu orang-orang yang dia terpandang di masyarakatnya, oke lah, boleh dia terpandang di masyarakatnya. Tapi apakah dia harus bersombong dan menyombongkan diri? Maksud saya itu. Apakah dia harus berbangga bahwa etnik saya ataupun ras saya ini yang paling utama daripada yang lain? Itu tidak. Tidak sama sekali. Seseorang yang mau memahami tentang ayat ini, bahkan telah disindir oleh Allah dengan kata-kata innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi segalanya. Dan semestinya bagi kita kalau sudah ada Allah menyinggung seperti ini, Allah yang tahu tentang hatinya seseorang. Dan ketika dia sudah mengatakan sesuatu, dia harus memegang, terutama pendakwah, dia harus memegang omongannya sendiri, tidak pelin-pelan. Tidak kalau sekarang putih kemudian besok berganti menjadi hitam, atau sekarang merah besok berganti menjadi biru dan lain sebagainya. Seyogyanya tidak seperti itu, friends. Dan ini sebuah keprihatinan bagi kita, dan ini bukan merupakan sebuah kritikan yang pedas, tapi tidak. Ini kritikan yang membangun, seyogyanya bagi kita semuanya. Ini pelajaran bagi kita juga, bahwa semestinya bagi kita dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks kebangsaan seperti kita, tidak mengata-ngatai, tidak merendahkan, bahkan tidak menyombongkan dirinya, tidak menyombongkan agamanya, tidak menyombongkan apapun, karena di dalam Islam tidak ada ajaran untuk menyombongkan apapun yang ada di dalam dirinya satu dengan yang lainnya, apapun itu sudah, dan itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu saya mengajak kepada fans sekalian, mengajak kepada semua pemirsa YouTube sekalian, dimanapun kalian berada, ayo kita saling bahu-membahu, kita saling bantu-membantu, kita saling tidak tenggang rasa, terutama kepada satu bangsa kita, satu teman kita, satu Pancasila dengan kita, satu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kita harus pegang ini dan tidak saling tercerai-berai. Kalaupun toh kita memang sesama muslim, okelah kita sesama muslim, saling rukun, menghormati dan menghargai agama yang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, dan mungkin yang terakhir adalah mengingatkan diri sendiri, mengingatkan para fans sekalian, kita tetap menjaga lisan kita. Karena dengan menjaga lisan kita, kalau memang tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, maka lebih baik diam saja. Dan itu juga merupakan pelajaran bagi saya. Terima kasih banyak fans sekalian sudah mengikuti dari depan sampai belakang dari konten kita kali ini. Kalau kalian suka silakan like dan juga silakan share. Kalau ada yang perlu dikomen, silakan komen di bawah sini. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe bagi kalian yang ingin mengikuti konten-konten menarik kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.